Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat untuk memperbaiki diri ke depannya. Selanjutnya, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa banyak perubahan di dunia ini, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah kultum yang berjudul Penyebab Doa Tidak Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan proses seorang hamba untuk meminta apa yang dibutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ghafir ayat ke-60, "Berdoalah kepada Aku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak beribadah kepada Aku akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina." Ayat ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai pegangan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa sebagai wujud menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suatu kisah, Ibrahim bin Adam pernah ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kami? Maka beliau menjawab dengan 10 penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas 3 penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita hanya menuntut hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kewajiban kita? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian apa hak-hak yang akan kita dapatkan apabila menjalankan kewajiban kita itu? Maka salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang kita minta kepadanya. Kewajiban kita sangatlah banyak. Mulai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus menjalankan rukun Islam. Kemudian kita harus menjaga hubungan baik kita kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita harus tolong menolong satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu kita merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tidak mengamalkan ajaran beliau dan kita tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah hal yang dapat diteladani dan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai sunnah dalam menjalankan kehidupan kita dalam dunia ini. Maka sudah sangat penting untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau serta menjalankan kehidupan ini berdasarkan apa yang beliau tunjukkan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga yaitu kita membaca Al-Quran, akan tetapi kita tidak paham isinya. Kita tidak menjalankan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran itu. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Maka sudah seharusnya sebagai pemeluk agama Islam, kita harus memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita harus mengamalkan isinya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Agar kita mendapatkan pertolongan hidup, agar kita dapat hidup selamat di dunia dan akhirat,
agar kita dapat mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang diinginkan oleh umat manusia, surga yang sangat didamba-dambakan oleh pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin dalam kultum ini yaitu sudah seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tempat lain untuk kita meminta, tidak ada tempat lain untuk kita untuk memohon pertolongan. Adapun 3 poin utama tadi, yaitu yang pertama, kita menuntut hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menuntut agar doa kita dikabulkan. Akan tetapi kita lupa satu hal, yaitu menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kita merupakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merupakan pemeluk agama Islam, maka sudah seharusnya ajaran beliau kita amalkan. Sudah seharusnya kita menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu kita hanya membaca Al-Quran saja, akan tetapi kita tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka marilah kita semua untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah paham? Apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Baiklah teman-teman sekalian, para pendengar video ini, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, tak lain dari saya. Apabila ada kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.